Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Hesti Nurhalimah. Kali ini kami akan mempelajari tentang determinan dan inverse matrix. Determinan dan inverse matrix terdiri dari determinan matriks persegi, sifat-sifat determinan matriks, inverse matriks persegi ordo 2, dan inverse matriks persegi ordo 3. Determinan matriks. Determinan matriks A biasanya diberi notasi det A atau nilai mutlak A. Anda mulai dari matriks ordo 1, misalnya A sama dengan nilai mutlak 6, maka determinan dari matriks ini adalah determinan A sama dengan nilai mutlak 6 sama dengan 6. Untuk matriks ordo 2 yaitu misalkan A matriks berordo 2 merupakan bentuk dari sistem persamaan linear berikut. 6x ditambah 5y sama dengan 10, 3x dikurangi 2y sama dengan 6. Dinyatakan dalam bentuk matriks diperoleh matriks 6, 5, 3, dan negatif 2. Matriks x dan y akan sama dengan matriks 10 dan 6. Sehingga matriks A yaitu 6, 5, 3, dan negatif 2. Dari matriks tersebut akan ditentukan penyelesaian dari dua persamaan di atas yang akan memperoleh X dan Y. Cara mencari determinan matriks persegi berordo 2. Misalnya untuk matriks A yaitu A11, A12, A21, dan A22 dengan persamaan linear A1X ditambah B1Y sama dengan C1, A2X dikurangi B2Y sama dengan C2. Maka SPL tersebut dapat disajikan dengan matriks A1, B1, A2, dan B2. Tentukanlah penyelesaian dari SPL tersebut. Jika benar dalam penyelesaiannya diperoleh X sama dengan B2 dikali C1 dikurangi B1 dikali C2 dibagi A1 dikali B2 dikurangi A2 dikali B1, dan Y sama dengan A1 dikali C2 dikurangi A2 dikali C1 dibagi A1 dikali B2 dikurangi A2 dikali B1. Amati kedua penyebutnya. Nilai A1 dikali B2 dikurangi A2 dikali B1 disebut determinan dari A1, B1, A2, dan B2. Dengan demikian, determinan matriks persegi berordo 2 didefinisikan sebagai berikut. Definisi matriks persegi, misalkan matriks A yaitu A11, A12, A21, dan A22, maka determinan matriks adalah determinan matriks ordo 2 kali 2 adalah hasil kali elemen-elemen pada diagonal utama dikurangi hasil kali elemen-elemen pada diagonal sekunder. Diagonal utamanya yaitu A11 dikali A22 dan diagonal sekundernya yaitu A21 dikali A12. Contoh soal determinan matriks persegi berordo 2. Nomor 1 yaitu tentukan determinan A jika matriks negatif 2, 3, negatif 5, dan negatif 4. Yang nomor 2 tentukan K jika matriks 2, 3, 4, dan K sama dengan 12. Penyelesaiannya untuk determinan A yaitu negatif 2, 3, negatif 5, dan negatif 4, maka kita harus mengurangkan elemen-elemen diagonal utama dengan elemen-elemen diagonal sekunder. Elemen-elemen diagonal utama yaitu negatif 2 dikali negatif 4 dikurangi 3 dikali negatif 5 sama dengan 8 ditambah 15 yaitu 23. Untuk soal nomor 2 yaitu matriks 2, 3, 4, dan K sama dengan 12, maka 2 dikali K dikurangi 3 dikali 4 sama dengan 12, 2K dikurangi 12 sama dengan 12, 2K sama dengan 24, dan K sama dengan 12. Determinan matriks persegi ordo 3, matriks A yaitu A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, dan A33. Terdapat dua cara untuk menghitung determinan 3 kali 3 yaitu menggunakan aturan Sarus dan metode minor kofaktor. Adapun langkah-langkah yang ditempuh Sarus untuk menentukan determinan ordo 3 kali 3 yaitu
Determinannya yaitu dengan cara A11 dikali A22 dikali A33 dijumlahkan dengan A12 dikali A23 dikali A33 dijumlahkan dengan A13 dikali A21 dikali A32 dikurangi dengan A13 dikali A22 dikali A31 dikurangi dengan A11 dikali A23 dan dikali A32, kemudian dikurangi A12 dikali A21 dan dikali A33. Perhatikan garis-garis putus-putus hijau dan biru. Untuk yang biru itu merupakan diagonal utama yang dijumlahkan, dan untuk yang hijau merupakan diagonal sekunder yang dikurangi. Contoh soal determinan matriks persegi berordo 3. Tentukan determinan dari matriks 3, 4, negatif 1, 4, 6, 2, 8, negatif 2, dan 3. Penyelesaiannya untuk langkah 1 yaitu salin dua kolom di sebelah kanan tanda pisah. Dua kolom yang diambil yaitu kolom 1 dan kolom 2, kemudian ditaruh di sebelah kanan tanda pisah. Langkah 2 yaitu buat diagonal utama dan dua garis yang sejajar diagonal utama, dan buat diagonal sekunder matriks dan dua garis yang sejajar diagonal sekunder. Diagonal utama yaitu garis berwarna biru dan diagonal sekunder yaitu garis berwarna hijau. Untuk menghitung determinannya yaitu kita kalikan elemen-elemen yang ada pada garis biru, kemudian dijumlahkan dan dikurangi dengan elemen-elemen yang ada pada garis hijau, sehingga menghasilkan determinan A-nya yaitu 138. Langkah-langkah yang ditempuh metode minor kofaktor sebagai berikut. Determinan A yaitu A11, A12, A13, A21, A22, dan A23, A31, A32, dan A33. Maka determinannya yaitu A11 dikali M11 dikurangi A12 dikali M12 ditambah A12 dikali M12. M11-nya yaitu berarti kita harus menutup kolom ke-1 dan baris ke-1 sehingga menyisakan yaitu matriks A22, A23, A32, dan A33. Begitupun juga dengan M12 kita tutup baris ke-1 dan kolom kedua menghasilkan matriks A21, A23, A31, dan A33, dan matriks M13 yaitu kita tutup baris ke-1 dan kolom ketiga sehingga menghasilkan matriks A21, A22, A31, dan A32. Maka determinannya yaitu menjumlahkan matriks-matriks yang terdiri dari M11, M12, dan M13. Contoh soal determinan matriks persegi berordo 3. Tentukan determinan dari matriks 3, 4, negatif 1, 4, 6, 2, 8, negatif 2, dan 3. Penyelesaiannya yaitu langkah pertama kita hitung minor M11, M12, dan M13 menggunakan cara yang sama yang sudah dijelaskan, yaitu untuk M11 kita tutup baris ke-1 dan kolom ke-1 sehingga menghasilkan matriks 6, 2, negatif 2, dan 3. Kemudian kita cari determinannya yaitu 22. Untuk yang M12 kita tutup baris ke-1 dan kolom kedua sehingga menghasilkan matriks 4, 2, 8, dan 3. Kemudian dicari determinannya menghasilkan negatif 4. Dan untuk M13 yaitu kita tutup baris ke-1 dan kolom ketiga menghasilkan matriks 4, 6, 8, dan negatif 2. Kemudian dicari determinannya, dan determinannya yaitu negatif 56. Langkah kedua yaitu penjabaran persamaan untuk determinan 3 kali 3 selalu memberikan hasil. Determinan A yaitu sama dengan A11 dikali M11 dikurangi A12 dikali M12 ditambah A13 dikali M13. Untuk langkah ketiga yaitu hitung determinan A dengan mensubstitusi A11, A12, A13, dan M11, M12, M13.
Maka determinan A yaitu 3 dikali 22 dikurangi 4 dikali negatif 4 dikurangi negatif 1 dikali negatif 56 sehingga menghasilkan 138. Nah, hasil ini sama dengan menggunakan metode Sarus. Sifat-sifat determinan. Apabila semua elemen dari salah satu baris atau kolom sama dengan 0, maka determinan matriks tersebut adalah 0. Contohnya yaitu misalkan nama matriks B yaitu 0, 0, 0, negatif 4, 2, 3, 2, 1, 2. Karena baris pertama semua elemennya 0, maka determinannya akan 0. Kemudian matriks C yaitu 1, 0, 2, 2, 0, 3, dan 4, 0, 5. Karena pada kolom kedua semua elemennya adalah 0, maka determinannya akan 0. Apabila semua elemen dari salah satu baris atau kolom itu sama dengan elemen-elemen baris atau kolom lain, maka determinan matriks tersebut adalah 0. Contohnya yaitu matriks E 2, 1, 3, 3, 5, negatif 4, 2, 1, 3 sama dengan 0 karena elemen-elemen baris ke-1 dan kolom ketiga sama. Untuk matriks K dikali A akan sama dengan K pangkat N dikali matriks A. Matriks A kali B akan sama dengan matriks A dikali matriks B. Matriks A itu sama dengan matriks A transpose dan matriks A inverse sama dengan 1 per matriks A. Inverse matriks persegi ordo 2. Definisi inverse matriks persegi ordo 2. Jika A adalah matriks persegi ordo 2 dan A inverse adalah inverse dari matriks A, maka A dikali A inverse sama dengan A inverse dikali A sama dengan I atau identitas. Dengan I adalah matriks satuan ordo 2. Rumus inverse matriks ordo 2 kali 2 yaitu misalkan matriks A yaitu A, B, C, B dengan A dikali B dikurangi B dikali C tidak sama dengan 0, maka inverse matriks A dapat dicari dengan rumus yaitu A inverse sama dengan 1 per determinan A dikalikan dengan matriks D, negatif B, negatif C, dan A akan sama dengan 1 per A kali D dikurangi B kali C dikalikan dengan matriks D dikali D, negatif B, negatif C, dan A. Dan determinannya tidak sama dengan 0. Matriks singular dan matriks non-singular. Tidak semua matriks memiliki inverse. Suatu matriks A memiliki inverse A inverse jika berlaku A dikali A inverse sama dengan A inverse dikali A sama dengan I atau identitas. Matriks yang memiliki inverse disebut matriks non-singular. Jika matriks tidak memiliki inverse, maka matriks seperti ini disebut matriks singular. Definisi matriks singular dan non-singular. Jika determinan A sama dengan 0, maka A matriks singular. Jika determinan A tidak sama dengan 0, maka A matriks non-singular. Contoh soal matriks singular. Diketahui matriks A yaitu 1, 2, 3, 4 dan matriks identitas yaitu 1, 0, 0, 1. Carilah bilangan X sehingga matriks A dikurangi X dikali identitas adalah matriks singular. Penyelesaiannya yaitu kita cari terlebih dahulu matriks A dikurangi X dikali identitas. Matriks A yaitu 1, 2, 3, 4 dikurangi X dikali matriks identitas yaitu 1, 2, 3, 4 dikurangi dengan matriks X 0, 0X sehingga menghasilkan matriks 1 dikurangi X, 2, 3, dan 4 dikurangi X. Syarat A dikurangi X kali identitas singular adalah determinan A dikurangi X dikali identitas sama dengan 0. Determinan 1 dikurangi X, 2, 3, 4 dikurangi X sama dengan 0. Kemudian kita kalikan yaitu 1 dikurangi X dikali 3 dikurangi X dikurangi
4 dikali 2 sama dengan 0. Maka x kuadrat dikurangi 4x dikurangi 5 sama dengan 0, menghasilkan x dikurangi 5 dan x ditambah 1 sama dengan 0. Maka x dikurangi 5 sama dengan 0 menghasilkan x sama dengan 5, atau x ditambah 1 sama dengan 0 menghasilkan x sama dengan negatif 1. Jadi nilai x yang memenuhi adalah x sama dengan 5 atau x sama dengan negatif 1. Sifat-sifat inverse matriks. Adapun sifat-sifat inverse matriks yang banyak digunakan adalah A inverse diinverskan akan sama dengan A B inverse sama dengan B inverse dikali A inverse. Inverse matriks persegi ordo 3. Menentukan inverse matriks dengan metode OBE dilakukan dengan cara, misalnya Anda akan menentukan inverse matriks A yaitu 1, negatif 2, negatif 6, 1, negatif 1, 2, 2, negatif 3, negatif 1, maka buatlah suatu matriks keseluruhan yang berbentuk matriks A dan identitas, seperti yang ada pada video ini. Kemudian secara singkat, bentuk matriks A identitas kita ubah menjadi identitas dan A inverse. Adapun OBE yang bisa digunakan pada matriks keseluruhan adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu menukar letak dan baris, kemudian mengganti suatu baris dengan hasil operasi baris semula dikalikan bilangan K dengan K tidak sama dengan 0, kemudian mengganti suatu baris dengan hasil operasi antara baris itu dijumlahkan dengan baris lain yang telah dikalikan dengan bilangan K, dengan K-nya tidak sama dengan 0. Untuk jelasnya, ubahlah matriks A identitas menjadi matriks identitas dan A inverse. Di sini pada baris 1 yaitu terdiri dari matriks 1, negatif 2, negatif 6, 1, 0, 0. Baris 2 yaitu 1, negatif 1, 2, 0, 1, 0. Dan baris 3 yaitu 2, negatif 3, negatif 1, 0, 0, 1. Yang pertama, kita jadikan baris kedua dan baris ketiga pada kolom 1 menjadi 0 karena kita di sini ingin mencari diagonal utamanya itu menjadi 1. Setelah baris kedua dan baris ketiga pada kolom ke-1 menjadi 0, kemudian kita ubah baris ke-1 kolom kedua dengan baris ketiga kolom kedua kita jadikan 0, menghasilkan matriks 1, 0, negatif 6, negatif 1, 2, 0, 0, 1, 8, negatif 1, 1, 0, 0, 0, 11, negatif 1, negatif 1, dan 1. Setelah itu kita jadikan baris ketiga kolom ketiga menjadi 1 sehingga membentuk diagonal utama. Dengan cara pada baris ketiga ini kita kalikan dengan 1/3 sehingga menghasilkan matriks 1, 0, 10, negatif 1, 2, 0, 0, 1, 8, negatif 1, 1, 0, 0, 0, 1, negatif 1/3, negatif 1/3, dan negatif dan 1/3. Kemudian sisanya kita buat menjadi 0 sehingga menjadi inverse matriks dari A yaitu 7/3, 16/3, negatif 10/3, 5/3, 11/3, negatif 8/3, negatif 1/3, negatif 1/3, dan 1/3. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.